Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di media yang kita cintai ini, Ruas TV, untuk sama-sama bertafaqquh fiddin, mempelajari tentang agama kita yang mulia, khususnya terkait dengan sejarah hukum Islam. Ya, kita masih di pembahasan tentang mazhab Hanafiyah. Ya, bercerita tentang tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang ada pada mazhab tersebut. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan dan perbincangan kita tentang satu ulama besar dalam mazhab ini, yaitu Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahmatullahi alaihi. Beberapa episode sebelumnya, 2 episode sebelumnya, kita sudah membincang tentang sosok beliau. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan tentang sosok Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah satu tokoh sentral dalam mazhab Hanafiyah sekaligus murid dari muassis mazhab itu sendiri. Tentu saja kita tidak berpanjang lebar. Ya, kita akan langsung beristifadah dari Ustadz kita, Ustadz Haji Ayub Subandi LC MAG CDI. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Ya, alhamdulillah. Kama yuram. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan hati kita untuk menerima ilmu, ya, mempelajari sosok mulia ini, dan untuk beristifadah dari waktu yang ada. Kami persilahkan Ustadz Ayub untuk memaparkan materinya. Silahkan Ustadz. Ya, syukran Ustadz Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ma wa sallim wa barik ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, senang kembali membersamai Anda semua dalam segmen kita, segmen Tarikh Tasyri' atau sejarah legislasi hukum Islam, ya, bagaimana perjalanan daripada syariat ini atau hukum Islam ini. Sebagaimana 2 pertemuan yang telah lewat mengenai sosok ulama Hanafiyah, ya, salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah sekaligus rekan beliau, kita telah menceritakan bagaimana biografi beliau. Ya, pertemuan terakhir adalah bagaimana karya-karya beliau, ya, yang dimana kita bisa mengatakan beliau adalah sekretaris dalam mazhab Abu Hanifah ini, ya. Dari tangan beliaulah lahir beberapa kitab-kitab yang menjadi umdah, yang menjadi pilar, ya, dalam mazhab Abu Hanifah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan, ya, juga masih berkaitan dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, bagaimana makanatuhu al-ijtihadiyah, ya, bagaimana kedudukan ijtihad beliau, ya, di mana nantinya kita akan sebutkan juga, ya,
pendapat-pendapat fikih beliau bersama dengan ulama-ulama yang lainnya yang berbeda dengan Abu Hanifah. Kita akan sebutkan insyaallah. Namun sebagai pengantar ya, mungkin pada pertemuan kali ini kita ingin melihat sebetulnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini Ustaz dengan Abu Yusuf dan begitu juga dengan Zufar, ternyata mereka ini masih diperbincangkan. Apakah mereka ini adalah mujtahid yang muntasib ya? Atau sudah mujtahid mutlak? Atau mujtahid mutlak. Oh begitu. Gitu, iya. Walaupun ulama-ulama Hanafiyah belakangan seperti Ibnu Abidin itu mengatakan ya, begitu juga dengan Ibnu Kamal Basya. Ya. Itu mengatakan bahwa mereka ini sudah mujtahid, artinya mereka adalah mujtahid muntasib ya. Hanya berintisab kepada Abu Hanifah. Ya, ijtihadnya dalam sebagian permasalahan saja. Ya. Tapi tidak dipungkiri bahwa mereka ini ternyata banyak ulama-ulama yang mengakui bahwa mereka ini adalah mujtahid mutlak. Ya. Oh, ternyata ada juga perbedaan Ustaz ya. Ada. Dengan gurunya. Bukannya kemarin kita bahas itu kalau mazhab Hanifah itu cenderung ijtihadnya ijtihad kolektif. Betul. Iya. Ya, jadi memang itu salah satu karakteristik ya mazhab Abu Hanifah dibandingkan mazhab-mazhab yang lainnya. Tapi berbicara tentang tiga imam ini secara khusus ya, murid daripada Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, kemudian beliau ya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ternyata ada yang mengatakan mereka ini sampai pada derajat mujtahid mutlak ya. Karena kalau misalnya kita hanya mengatakan gini ya, bahwa mereka ini hanya taklid pada usul saja ya, metode ijtihadnya Abu Hanifah, sedangkan dalam furu'nya mereka berijtihad, sehingga mereka dikatakan mujtahid muntasib. Sebetulnya berijtihad dalam masalah furu' itu tidak lepas dari berijtihad dalam masalah usul. Betul. Ya. Jadi orang yang menentukan hukum ya, mereka akan kembali juga kepada usulnya, kembali pada Al-Qur'an langsung, sunnah, ijma dan qiyas, langsung beristinbat dan menghasilkan fikih tertentu yang berbeda ya. Oleh sebab itu menurut sebagian ulama bahwa ya mereka ini adalah mujtahid mutlak ya. Dan ijtihadnya itu banyak Ustaz, tidak 1-2 saja. Banyak ya ijtihad mereka, sehingga kalau begitu mereka ini adalah mujtahid mutlak. Nah, di sini saya bacakan risalah dari Ibnu Kamal Basya yang meninggal di abad ke-10 tahun 940 Hijriah, ketika beliau membagi tingkatan fuqaha ya, khususnya dalam mazhabnya beliau membagi 7 tingkatan. Tapi kita sebutkan 2 tingkatan pertama, di mana beliau mengatakan gini, al-ula ya, tingkatan yang pertama adalah tabaqatu al-mujtahidina, itulah tingkatan mujtahid fi syar'i, dalam syariat ini, artinya langsung beristinbat dari Al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Seperti siapa? Kata beliau, kal a'immatil arba'ah ya, sebagaimana imam yang 4. Wa man salaka maslakahum fi ta'sisi qawaidil usul, dan ulama-ulama yang mengikuti metode mereka dalam menentukan kaidah ya dalam masalah usul. Wastinbati ahkamil furu'i anil adillatil arba'ah, dan mereka juga beristinbat hukum ya dalam masalah fikih langsung dari dalilnya yang 4. Min ghairi taklid, tanpa taklid. Iya. Min ghairi taklidin li ahadin, tanpa taklid kepada salah satu orang ulama, la fil furu'i wala fil usul. Iya. Jadi mereka memang murni, ijtihad murni, tidak bertaklid ya. Nah, inilah seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian kata beliau yang kedua, as-tsaniyah tabaqatu al-mujtahidina fil madhab. Ya. Mujtahid tapi masih dalam mazhab saja ya, berintisab. Nah, contoh yang disebutkan oleh beliau adalah ka Abi Yusuf wa Muhammad wa sa'ir ashabi Abi Hanifah al-qadirina ala istikhrajil ahkami anil adillatil madhkurah hasbal qawaidil lati qarraraha ustaduhum. Ya, jadi mereka ini adalah ulama-ulama
yang beristihad dalam mazhab seperti Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan begitu juga dengan ulama-ulama ya rekan Abu Hanifah, murid-murid Abu Hanifah yang lain yang mampu beristihad dalam sebuah hukum berdasarkan dalil-dalil hasil daripada kaidah yang telah ditentukan oleh gurunya, yaitu Abu Hanifah. Kata beliau, fa innahum wa in khalafuhu fi ba'di ahkamil furu'. Walaupun murid-muridnya ini kadang menyelisih Abu Hanifah dalam sebagian fikih ya, lakinnahum yuqallidunahu fi qawaidil usul. Tapi katanya mereka tetap taklid pada kaidah-kaidah usulnya, itu metode berijtihad. Nah, perkataan Ibnu Kamal Basya inilah tadi beliau ini adalah ulama Hanafiyah di abad ke-10. Inilah kemudian yang berkembang dan dijadikan muktamad oleh Ibnu Abidin. Ibnu Abidin yang memang statementnya tadi Basya ini. Kamal Basya ini yang kemudian dijadikan iktimad. Nah, sampai di situ kemudian terkenallah mereka ini adalah mujtahid muntasib. Tapi kalau kita kembali kepada ulama-ulama yang lain ternyata mereka ini ada yang mengatakan bahwa mereka ini sampai derajat mujtahid mutlak. Mereka ini sampai derajat mujtahid mutlak. Saya sebutkan di sini pendapat ulama Hanafiyah yang lainnya. Ini masih ulama Hanafiyah. Saya belum keluar dari ulama Hanafiyah ya. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Marjani Al-Hanafi ya. Beliau mengatakan i'lam annal mujtahid darbani. Bahwasanya mujtahid itu dua tingkatan. Pertama ahaduhuma al-mujtahid al-mutlaq. Mujtahid mutlak yaitu siapa? Wa huwa sahibul malakatil kamilati fil fiqh. Artinya dia punya keterampilan yang sempurna ya dalam masalah fikih wan nabaha wa fartil basirah wa tamakkuni min istinbatil mustaqil bihi min adillatihi yang bisa langsung beristinbat dari dalil. Nah, contoh yang beliau sebutkan sini siapa? Ka Abi Yusuf wa Muhammad wa Zufar. Seperti Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar. Ini pernyataan siapa ini Ustaz? Ibnu Abidin? Bukan. Ini pernyataannya kalau Ibnu Abidin beliau justru mengatakan muntasib. Kalau ini sebagaimana statement Kamal Basya tadi. Kalau ini tadi siapa? Syihabuddin Al-Marjani Al-Hanafi justru mengatakan Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar ini adalah mujtahid mutlak. Kemudian setelah itu disebutkan wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Tsauri, wal Auza'i. Coba disejajarkan semuanya itu. Barulah beliau sebutkan tingkatan yang kedua, al-mujtahid fi madhhabi imamin. Jadi mujtahid dalam mazhab. Siapa mereka? Wa huwa alladhi yatahaqqaq usul imamihi wa adillatihi. Jadi mereka ini yang artinya berjalan di atas usul imam dan dalil-dalilnya. Wa yattakhid nususahu usulan. Menjadikan nas-nas daripada imamnya itu sebagai usulnya. Yastandid minhal furu dari nas imamnya itu kemudian dia mengambil masalah-masalah furu', masalah cabang dalam fikih. Wa yunazzil 'alaiha al-ahkam nahwa ma yaf'aluhu binususi syara'. Kemudian dia menghasilkan hukum yang lain sebagaimana imamnya menghasilkan hukum baru, tapi dia berdasarkan dalil, sedangkan muridnya ini berdasarkan perkataan imam. Jadi gini, imam memahami dalil datang dengan suatu permasalahan. Nah, mujtahid muntasib itu memahami perkataan imam, kemudian dari perkataan imam itu dia bisa melahirkan masalah yang lain. Jadi dia tidak kembali ke dalil. Langsung ke statement imamnya. Jadi nas imam itulah yang menjadi dalil bagi dia melahirkan masalah yang lain. Menghasilkan kesimpulan yang baru. Fi ma lam yaqdir ala istinbati minal adillah. Nah, ini katanya mujtahid muntasib. Tidak bisa langsung mengakses ke dalil. Tidak bisa mengakses ke dalil. Kemudian di antara ulama yang lain juga yang menyatakan seperti itu adalah wa mimma asyara ila dzalika qadiman al-Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini lebih senior lagi di abad kelima pertengahan abad
kelima ya, 400 Ibnu Hazm Az-Zahiri ya. 456. Iya. Beliau mengatakan ketika menyebutkan Abu Hanifah beserta dengan murid-muridnya, beliau mengatakan wa innama dzakarna min ashabi Abi Hanifah duna sairihim. Ya, kami menyebutkan murid-muridnya Abu Hanifah dan tidak menyebutkan yang lainnya, li'annahum lam yastahliku fit taklid, karena mereka itu tidak serta-merta taklid. Ya. Bal khalafuhu bi ikhtiyarihim fi katsirin minal fiqh. Bahkan murid-muridnya Abu Hanifah ini ya termasuk gurunya. Iya, termasuk Muhammad Hasan Asy-Syaibani ini menyelisihi gurunya dalam banyak masalah fikih. Fadakhalu min ajli dzalika min jumlatil fuqaha. Maka mereka masuk dalam ya kategori fuqaha yang sejajar ya dengan Abu Hanifah dan selainnya. Nah, maka kalau kita melihat ya perkataan Ibnu Hazm ini, beliau ini memasukkan rekan-rekan Abu Hanifah ini ke dalam min jumlatil fuqaha ya, karena mereka memandang mereka ini adalah mujtahid. Nah, termasuk yang mengatakan bahwa mereka ini adalah mujtahid mutlak adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Iya. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Abu Yusuf wa Muhammad huma sahiba Abi Hanifah. Iya. Bahwasanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini dua rekan Abu Hanifah. Wa huma mukhtassani bihi kakhtisasi Asy-Syafi'i bi Malik. Masya Allah. Dan mereka ini murid-muridnya Abu Hanifah itu katanya adalah orang-orang yang khusus ya, sebagaimana khususnya Syafi'i. Iya, sebagaimana khususnya Syafi'i terhadap Imam Malik ya. Awalalla khilafahu ma lahu yuqarib khilaf Syafi'i di Malik. Ya, jadi katanya mungkin saja khilaf antara murid-murid Abu Hanifah ini dengan Abu Hanifah itu sama saja dengan khilafnya Imam Syafi'i kepada Imam Malik ya. Imam Syafi'i kan banyak juga menyelisih Imam Malik ya. Bahkan kata beliau di sini sama dengan sama dengan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Imam Ahmad juga banyak menyelisih Imam Syafi'i. Katanya wa kullu dzalika ittiba'an lid-dalili wa qiyaman bil wajibi. Semua itu mereka lakukan karena mengikuti apa? Dalil ya, wa qiyaman bil wajibi. Jadi memang kalau kita mengartikan sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya mujtahid itu adalah kembali ke dalil. Nah, inilah mereka contohnya adalah kembali ke dalil. Dan kita berikan definisi mujtahid muntasib itu adalah sebatas pada nas imam. Ya, berarti memang tidak benar kalau kita katakan mereka ini sebatas pada nas imam, padahal mereka ini kan kembali kepada dalil juga. Langsung ke dalil juga. Seperti gurunya. Iya. Bahkan Ibnu Abdul Bar juga mengatakan haddatsana Abu Ali al-Asyuti qala akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Salamah qala akhbarana Ahmad bin Abi Imran qala akhbarana Muhammad bin Syuja' qala sami'tu Al-Hasan bin Abi Malik yaqul sami'tu Aba Yusuf yaqul Sufyan ats-Tsauri aktsar mutaba'atan li Abi Hanifah minni. Ya, katanya Sufyan ats-Tsauri, ini pernyataan Abu Yusuf ya. Abu Yusuf yang jelas-jelas adalah murid daripada Abu Hanifah itu mengatakan bahwa Sufyan ats-Tsauri itu katanya lebih banyak mengikuti Abu Hanifah dibandingkan beliau sendiri. Apa maknanya, Ustaz? Maknanya gini, siapa yang tidak mengenal Sufyan ats-Tsauri? Yang jelas-jelas dikatakan bahwa beliau ini adalah imam mazhab, hanya saja mazhabnya sudah tidak ada lagi ya. Nah, kalau demikian dan pernyataan Abu Yusuf sendiri sebagai murid langsung daripada Abu Hanifah mengatakan bahwa Sufyan lebih banyak mengikuti Abu Hanifah daripada dirinya. Berarti kalau begitu dia sama saja mensejajarkan dirinya dengan Sufyan ats-Tsauri ya. Bahkan mengaku bahwa saya lebih banyak menyelisihi Abu Hanifah dibandingkan Sufyan. Ya. Artinya gini, seandainya beliau mengatakan gini ya, kalau kalian memasukkan saya ke dalam mujtahid muntasib, harusnya kalian juga memasukkan Sufyan ats-Tsauri. Dia lebih banyak mengikut. Iya. Nah, kalau kalian menjadikan Sufyan ats-Tsauri itu adalah mujtahid mutlak, jadikan saya juga mujtahid mutlak. Secara langsung tidak. Secara tidak langsung seperti itu ya.
Nah, nah ini semua adalah nas-nas yang artinya bisa dijadikan dalil bahwa mutabaahnya Abu Yusuf kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kepada Abu Hanifah itu ya memang karena kebetulan saja ijtihad mereka sama. Ya, artinya analisanya seperti itu ya. Bahwasanya ketika ada pendapatnya Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang sama, kemudian siapa lagi? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang sama dengan Abu Hanifah. Itu ya karena mereka berijtihad dan kebetulan saja sama. Ya. Bukan berarti mereka mengikuti Abu Hanifah itu secara langsung, tapi itulah hasil ijtihad mereka, hanya saja kebetulan sama dengan ijtihad Abu Hanifah. Ya. Karena kenyataannya di sebagian ijtihad lainnya itu menyelisih Abu Hanifah. Nah, faka'annahu yanfihuna an yakuna muttabi'an li syaikhihi biduna al-iktina' bid-dalil. Jadi seakan-akan Abu Yusuf ini ya seakan-akan beliau mengelak, itu mengelak dan mengatakan bahwa saya mengikuti guru saya ya karena saya memandang dalil juga, bukan hanya sama kesimpulannya. Ya, kesimpulan saya dan guru saya sama. Ya. Ya, karena kenyataannya tadi menyebutkan bahwa membawa nama Sufyan Ats-Tsauri yang jelas-jelas mujtahid. Nah, inilah yang dikatakan juga oleh salah seorang ulama Syafi'iyah. Ada ulama Syafi'iyah namanya Ilqiyah, ya. Al-Alama Ilqiyah. Ini adalah ulama Syafi'iyah. Beliau berkomentar terhadap Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini, sosok Muhammad bin Hasan. Apa komentar beliau? Beliau mengatakan al-ami ya idza taba'a mujtahidan thumma mata wa fil asri mujtahid wa fil asri mujtahidun akhar. Misalnya ada seorang awam. Orang awam ini dia bertaklid kepada seorang mujtahid. Mujtahidnya meninggal. Di zaman itu. Tapi di zaman itu masih ada mujtahid yang lain. Ya, masih ada mujtahid yang lain. Mujtahid yang tadinya dia ikuti sudah meninggal. Nah, sekarang ada mujtahid yang lain yang mungkin pendapatnya berbeda dengan yang sudah meninggal. Fakila, maka dikatakan alaihi ittiba man asarahu. Dia mengikuti sekarang yang masih hidup. Yang masih hidup. Artinya dia tinggalkan sudah pendapat orang yang setelah meninggal tadi, mujtahid meninggal, dan dia mengikuti orang yang masih hidup, mujtahid yang masih hidup. Fa inna nadharahu aula min nadhari al-mayyit. Karena mengikuti pendapatnya lebih unggul daripada yang sudah meninggal. Nah, itu satu komentar ya. Nah, sekarang Ilqiyah tadi yang ulama Syafi'iyah mengatakan gini, wa hadza laisa maqtu'an bihi. Itu tidak bisa dipastikan seperti itu. Ya, tidak bisa dipastikan seperti itu. Fa inna na'lam anna Muhammad bin Hasan minal mujtahidina. Ya, karena kata beliau bahwa kita mengetahui bahwasanya Muhammad bin Hasan itu adalah seorang mujtahid. Nah, di sini beliau dia sebutkan bahwa Muhammad bin Hasan itu adalah seorang mujtahid. Ya. Wa ma kullifan nas bittiba'i madhhabihi ba'da Abi Hanifah. Dan orang-orang pada saat itu tidak dipaksa mengikuti mazhabnya Muhammad bin Hasan ya setelah meninggalnya Abu Hanifah. Intinya di sini bahwa seorang Ilqiyah Syafi'i itu mengakui bahwasanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu adalah mujtahid yang ada setelah Abu Hanifah. Tapi orang-orang ya walaupun orang-orang tidak mengikuti beliau ya, mengikutinya ya kepada Abu Hanifah. Nah, intinya di sini adalah salah satu pengakuan ya bahwasanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah seorang mujtahid. Begitu juga disebutkan oleh Asy-Syah Waliullah Ad-Dahlawi ya. Ini salah seorang ulama Hanafiyah juga. Beliau mengatakan innal imamaini, bahwasanya dua imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah mujtahidani mustaqillan. Disebutkan secara langsung ya dalam kitabnya Al-Insaf fi Bayani Asbabil Khilaf. Beliau mengatakan bahwa ya mereka berdua ini adalah mujtahid mustaqil dan bukan mujtahid muntasib.
Kemudian begitu juga disebutkan oleh salah seorang ulama Malikiyah. Ya, ada seorang ulama Malikiyah menyatakan wa kullu min Zufar, ya, wal Hasan ibn Ziyad yu'tabar mujtahidan mutlaqan. Ya, katanya Zufar, ya. Kemudian Al Hasan bin Ziyad ini orang keempat, Ustaz. Kan sudah sebutkan 3 ya. Ada Zufar, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan. Al Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, ya. Ini adalah orang keempat dari murid-murid Abu Hanifah. Katanya Zufar dan Al Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i ini yu'tabar mujtahidan mutlaqa, juga mujtahid mutlaqa, dan dikatakan seperti siapa? Ka Abi Yusuf wa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini derajatnya sama aja. Iya, artinya saya mustakil begitu. Ya. Jadi yang dijadikan patokan di sini menjadi mujtahid mustakil adalah Al Hasan dan Muhammad Abu Yusuf. Ya. Untuk memasukkan rekan yang lainnya. Muhammad Hasan dan Zufar. Bukannya yang menjadi patokan itu adalah Abu Hanifah, tapi yang menjadi patokan adalah Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Nah, kata beliau, walam takun nisbatuhum ila Abi Hanifah illa ka nisbati Syafi'i ila Malik, au Ibnu Hanbal ila Syafi'i. Jadi katanya penisbatan mereka itu sama dengan penisbatannya Imam Syafi'i kepada Imam Malik, di mana Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, tapi kan Imam Syafi'i juga mujtahid. Begitu juga dengan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Berdiri sendiri. Dan Imam Ahmad ternyata juga adalah mujtahid. Nah, illa anna hadaini katabat aqwaluhuma mufradatan. Ya, hanya saja ya mereka berdua tadi di apa namanya, pendapat-pendapat mereka dituliskan secara tersendiri. Nah, baik. Begitu juga yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah di era kontemporer ini, Ustaz. Dan ini sangat terkenal, ya. Al-Allamah Muhammad Zahid Al-Kautsari. Ya, dalam kitabnya ada 3 kitabnya, ada Hasnul Taqadi, kemudian Bulugh Al-Amani, dan Al-Kautsari yang Turki ya. Iya. Yang Utsmani ya. Yang Utsmani. Mufti Utsmani. Nah, itu juga beliau memandang bahwasanya ya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan yang lainnya itu adalah mujtahid mutlak dan bukan mujtahid muntasib. Kemudian ada juga Ustadz Al-Jalil Ali Al-Khafif. Beliau mengatakan innama nusiba al-madhab ila Abi Hanifah li'annahu amiduhum wa ustaduhum. Ya. Jadi katanya ya penisbatan mazhab itu kepada Abu Hanifah ya itu karena beliau hanya pilar dan ustadznya saja. Ya. Yang intinya di dalamnya ada mujtahid-mujtahid yang lain. Perkataan yang lainnya disebutkan juga oleh Al-Imam Isham bin Yusuf Maimun Al-Balkhi. Ya, ini ulama ketiga malah. Beliau mengatakan kuntu fi ma'tam. Jadi saya pernah dalam suatu rumah duka ya. Wa qad ijtama'a fihi arba'atun min ashabi Abi Hanifah. Ada 4 orang murid Abu Hanifah di situ berkumpul. Ada Zufar, ada Abu Yusuf, kemudian ada Afiyah dan seterusnya. Fa'ajma'u ala annahu la yahil li ahadin an yuftiya bi qaulina hatta ya'lam min aina qulna. Ya, katanya tidak boleh sesama mereka itu mengikuti rekan yang lainnya sampai rekan yang lainnya itu benar-benar mengetahui dari mana dalilnya. Ya, artinya mereka tidak taklid lagi. Nah, dan banyak artinya semacam indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang mereka ini adalah mujtahid mutlak. Belum lagi kalau kita lihat misalnya Ustaz Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ternyata itu kalau antum tadi sebutkan bahwa kebiasaan dalam mazhab itu adalah musyawarah dan seterusnya. Soalnya bukan cuma musyawarah, di dalamnya ada debat, Ustaz. Iya. Dan di sini kita lihat ternyata seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu mendebat Abu Hanifah. Ya, jadi bukan cuma sekedar musyawarah biasa ya. Begitu.
Tapi ada debat, diskurs. Nah, nah, kita lihat di sini kita lihat antara Abu Yusuf dengan Abu Hanifah, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kepada Abu Hanifah. Wal muhawarat al-tijarat baina syaikhaini Abi Hanifah wa Abi Yusuf khilal jalasatil majma' al-fiqhi alladhi kana bi yar'asuhu al-Imam Abu Hanifah. Jadi mereka ini istilahnya majma' fiqhi ya. Kalau sekarang kan ada majma' fiqhi di setiap negara ya. Nah, mereka ini bagikan majma' fiqhi dan dinamai wa hunaka bayan hadzal qaul al-mujmal bi dzikri muqaddimah wa darb amthilah tahaqqaqa gharad al-mawdu' alladhi aradahu fi hadza al-fasl. Nah, jadi memang tidak dipungkiri bahwa mazhab Abu Hanifah ini adalah mazhab yang di dalamnya ada ijtihad kolektif ya. Dan ini adalah mizah dan ini adalah karakteristik kekhususan daripada mazhab Abu Hanifah. Ada syura, ada munakasyah. Ya, termasuk ternyata di sini adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, begitu juga Zufar dan Al Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i dan seterusnya. Itu mereka sampai kadang terjadi niqash ya antara mereka dengan Abu Hanifah sendiri. Mereka mengkritik Abu Hanifah ya dan seterusnya. Nah, karena memang gini Ustaz, bukan apa ya? Ini bukan keinginan mereka sendiri, bahkan itu adalah keinginan Abu Hanifah menjadikan muridnya seperti itu. Ya, perkataan yang sangat terkenal, akhudhu bi kitabillah. Saya sendiri, kata Abu Hanifah, saya mengambil dari kitab Allah, dari Al-Quran. Fa illam ajid fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada, saya kembali kepada sunnah. Fa illam ajid fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah akhadtu bi qauli ashabihi man syi'tu minhum. Ya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, sunnah, ya sudah, saya pilih salah satu dari perkataan sahabat. Wa ada qaula man syi'tu, dan saya tinggalkan yang saya inginkan juga. Artinya saya ambil yang saya inginkan, saya tinggalkan yang saya inginkan. Wala akhruju min qaulihim ila qauli ghairihim, dan saya tidak keluar dari pendapat sahabat. Pasti ada sahabat yang saya ambil pendapatnya. Nah, katanya, amma idan taha al-amru ila Ibrahim ya, an-Nakhai ya, wa Sya'bi wa Ibnu Sirin wal Hasan al-Basri ya, wa Atha bin Abi Rabah, kemudian Ibnul Musayyib. Ini kan generasi tabi'in semua ya. Tabi'in senior. Tabi'in senior. Apa kata Abu Hanifah? Fa qaumun ijtahadu fa ajtahidu kama ijtahadu. Ya, makanya ada perkataan beliau apa? Haulai rijal wa nahnu rijal. Artinya memang Abu Hanifah mengajarkan kepada murid-muridnya ya untuk berijtihad. Ya, makanya kata beliau dalam perkataan yang lain, in tawajjaha lakum dalilun faqulu bihi. Ya, kalau dalil itu mengarah kepada kalian, sudah, katakanlah berdasarkan dalil itu. Nah, ini salah satu kisah yang lain disebutkan, walaupun ini adalah Abu Yusuf ya, tapi ini menunjukkan salah satu bukti bahwa beliau ini adalah mujtahid. Di mana Al-Imam Abu Yusuf dalam permasalahan bai'u al-awqaf, kan kita tahu yang kita tahu Ustaz ya, bahwasanya namanya wakaf itu ya tidak boleh dijual. Betul. Nah, di sini disebutkan oleh Isa bin Aban, lama qadima Abu Yusuf Baghdad, ya ketika Abu Yusuf sudah datang ke Baghdad, kana ala qauli Abi Hanifah fi jawazi bai'il awqaf. Hatta ya. Jadi awalnya begitu, beliau baru datang di di Baghdad, dan ternyata beliau awalnya itu sama dengan ijtihadnya Abu Hanifah, yaitu bolehnya menjual wakaf-wakaf. Hatta hadatsahu Ismail ibn Ulayyah, ya sampai ketemu dengan Ismail bin Ulayyah an Abi Aun an-Nafi' an Ibnu Umar. Ya, jadi dia disampaikan hadis ini ya sampai ke Ibnu Umar fi sadaqati Umar li sihamihi min Khaybar. Tentang wakafnya Umar ya. Iya. Jatahnya di Khaybar. Jatahnya di Khaybar. Artinya itu adalah wakafnya Umar, artinya tidak boleh jual. Faqala Abu Yusuf hadza mimma la yasa' khilafu. Ya. Sekarang kabar ini, dalil ini tidak boleh diselisihi. Artinya saya ikut dalil ini. Walau tanaha hadza ila Abi Hanifah laqala bihi walama khalafahu.
Ya, sekiranya Abu Hanifah masih hidup, sampai dalil ini, sampai dalil ini kepada dia, dia akan tetap ikuti. Ya. Wa kana rahimahullah idza waqa'at waqi'ah syawarahum wa nadharahum wa hawarahum wa sa'alahum fayasma' ma indahu minal akhbari wal athar wa yaqulu ma indahu wa yunadhiruhum. Ya. Jadi ini tradisi dalam mazhab Abu Hanifah bahwasanya ya kalau ada permasalahan didiskusikan, benar-benar didiskusikan, ada yang keliru benar-benar dikritik dan seterusnya. Ya, menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah mujtahid. Ya, orang dalam majelis itu adalah kumpulan mujtahid. Ya. Di sini juga disebutkan wada Abu Hanifah rahimahullah madhabahu syura bainahum. Beliau memang menentukan bahwa mazhabnya itu adalah musyawarah di kalangan mereka, lam yastabid fihi binafsihi dunahum ijtihadan minhu fid din. Artinya beliau Abu Hanifah tidak menentukan secara pribadi ya suatu pendapat tanpa melibatkan yang lainnya. Wa mubalaghatan fin nasihati lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin fa kana yulqi mas'alatan yuqallibuha yaqlabuha aw yuqallibuha wa yasma' ma indahum wa yaqulu ma indahu wa yunadhirahum hatta yastakir ahadul aqwali fiha. Ya, jadi terjadi semacam tanya jawab, begitu juga dengan diskusi ya. Ditampilkan suatu permasalahan kemudian diskusikan beberapa lama dan satu kesimpulan diambil ya sebagai pendapat yang hasil daripada pendapat bersama. Nah, baik. Nah, itulah gambaran daripada murid-murid Abu Hanifah ini ya, ternyata mereka ini adalah seorang mujtahid juga. Dan mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat ya hasil-hasil daripada ijtihad murid-murid Abu Hanifah ini, bagaimana ternyata mereka banyak menyelisihi Abu Hanifah, yang juga nanti akan bersambung ke pembahasan kita berikutnya, bahwa namanya mu'tamad dalam mazhab itu tidak selamanya pendapat imam ya, tidak selamanya pendapat imam, tapi dia adalah pendapat yang benar-benar sejalan dengan tradisi mazhab ya, metode dalam mazhab yang disepakati sampai pada satu kesimpulan yang dinamakan sebagai kesimpulan yang atau qaul mu'tamad fil mazhab. Ya, sekira ini Ustaz. Ya, apa yang kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekarang sangat banyak sebetulnya, tapi ya kita cukupkan saja karena pesan yang kita sampaikan ya, saya kira sudah sampai. Ya. Saya kembalikan kepada Ustadz Marzuki. Syukran Ustadz Ayub atas faidahnya. Ternyata ini informasi baru bagi kita pemirsa sekalian. Ya, kalau selama ini masyhurnya, dikenalnya Abu Yusuf Zufar dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai mujtahid dan murid di mazhab Hanafiyah, ya ternyata mereka ini juga dianggap oleh sebagian ulama sebagai orang yang sudah berdiri sendiri ijtihadnya, ya sudah lepas dari ijtihad gurunya. Artinya apa? Sebenarnya mereka ini juga memiliki mazhab baru. Mazhab yang berbeda dengan mazhab gurunya, sebagaimana Syafi'i juga memiliki mazhab yang tidak sama dengan mazhab gurunya Imam Malik. Begitu juga dengan Ahmad yang berbeda dengan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Nah, ini memberikan faidah bagi kita pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa sudah mapannya ijtihad, kesimpulan-kesimpulan hukum yang dihasilkan oleh para ulama kita. Bukan sekedar membaca satu kemudian langsung menyimpulkan hukum, penuh dengan dialektika, kadangkala berdebat, ya betul-betul memeras dan mengambil saripati dalil itu, ya sehingga orang awam ya sisa bagaimana mereka mengikuti para mujtahid ya, yang kalaupun mereka salah ya mereka tetap mendapatkan satu pahala dari ijtihadnya. Ya, adapun kita orang awam ini tentu tidak seperti dengan mereka yang memiliki perangkat-perangkat ijtihad. Ya, pengetahuannya tentang hukum Islam, pengetahuannya tentang ilmu-ilmu alat, ilmu kebahasaan dan yang lainnya,
Ya tentu kita sekarang jauh dari apa yang dimiliki oleh para a'imah tersebut. Maka ini memberikan pelajaran seperti ini memberikan penghargaan kepada ulama-ulama kita untuk semakin memberikan pengagungan dan tempat yang khusus kepada para ulama-ulama kita. Ya, jangan malah perkataan Abu Hanifah itu yang dipopulerkan di kalangan orang awam tadi. Ya, nahnur rijal wa haula'i rijal. Itu posisinya tadi Abu Hanifah yang membandingkan ijtihadnya dengan para tabi'in. Ya, dan memang Imam Abu Hanifah selevel dengan mereka. Ya, terlepas dari kaul bahwa Imam Abu Hanifah juga merupakan tabi'in. Ya, ada yang pernah sahabat yang bertemu dengannya. Ya, sehingga perkataan yang seperti ini tidak cocok bagi orang awam. Kalau ketemu dengan perkataan ulama, ia katakan mereka laki-laki, saya juga laki-laki, mereka tokoh, saya juga tokoh. Ya, beda tentu saja, mereka ulama besar, sementara kita adalah orang awam atau paling santer itu adalah pembelajar. Ya, sehingga kita tahu batasan diri kita. Kita tahu kemana kita harus melangkah, ya, dan kita tentu saja menjaga hati dan lisan kita dari para ulama kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimallahu mura'an arafa qadra nafsa. Betul, itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui batasan dirinya, mengetahui kadar dirinya. Ini yang kadang luput bagi setiap kita, terutama para pembelajar yang berada di fase-fase awal. Saya kira ini Ustadz, ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. InsyaAllah pekan depan atau materi selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pendapat yang terjadi antara murid Abu Hanifah yang menyelisihi pandangan-pandangan gurunya, sekaligus menguatkan pandangan ulama tadi, ya, bahwa murid-muridnya ini ternyata juga sudah mustakil berdiri sendiri dalam ijtihadnya. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal ibadah kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.